إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي وكفى والصلاة والسلام على نبينا المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى. اللهم صل وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Ikhwani al-kiram dan akhwati al-karimat, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa bertemu kembali melanjutkan pembahasan kita, yaitu membahas mempelajari kitab Nahwu, yaitu kitab Qatrun Nada Fadlus Sada yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Hisham Al-Ansari rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'atan. Baik. Nah, ikhwan, sebelum kita lanjutkan, kita murajaah, mengulang sedikit pembahasan yang sebelumnya. Ikhwan, ada yang masih ingat apa yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya, yaitu di Jumat malam Sabtu? Ada yang masih ingat, ikhwan? Ada ya ikhwan? Ada yang masih ingat? Fadhal. Nah ya ikhwan, bagaimana nih ikhwan? Apa pembahasan yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya? Baik, ikhwan tidak ada, ya, tidak ada yang bersuara. Akhwat, fadhal ya akhwat. Akhwat, suaranya jelas nggak ini apa? Baik, jelas ya. Akhwat, fadhal. Ikhwan tidak ada, akhwat tidak ada. Fadhal ya akhwat, ada apa pembahasan yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya? Sedikit saja. Ikhwan, Assalamualaikum Ustaz. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-asma'u sita, Ustaz. Al-asma' sittah. Apa? Yang Abu dan teman-temannya, Ustaz. Nah, jelaskan lagi secara ringkas apa? Al-asma' sita, yang ada 6 itu, Nah, ketika marfu dengan waw, ketika nasab dengan alif, dan majrur dengan ya, kecuali yang mutakalim. nah, demikian. Jadi
Tidak perlu panjang-panjang, yang penting ada yang antum bisa sebutkan. Ikhwan dan akhwat, ya, kelas yang sekarang ada itu bukan hanya kita jadikan kita masuk, setelah itu tidak ada murojaah, nggak ada gunanya. Jadi pembahasan yang sebelumnya sudah kita bahas, itu antum-antunna baca. Entah itu nanti ana suruh mengulang atau tidak, tetap dibaca. Karena semangat masuk majelis, apalagi qadarullah majelis kita ini kadang ada yang izin, kadang yang izin itu penyimaknya, kadang juga anak-anak, ya. Kadang anaknya juga. Jadi karena itu berarti apa? Harus murojaah sendiri, dibaca apa yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Kita sudah menyampaikan bahwasannya ilmu itu bukan hanya yang dihafal, tetapi yang dipahami dan juga yang diulang-ulang. Sebab diya'il ilmi adam al-murajaah. Termasuk hilangnya ilmu itu sedikitnya murojaah. Demikian. Jadi Anda harapkan semuanya ikhwan dan akhwat buka-buka lagi pelajaran yang telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Baik. Nah, sekarang Anda minta tolong ikhwan baca. Fadhal ikhwan dibaca. Siapa yang baca? Ada harokatnya ini. Ayo. Ini. Fadhal. Ayo ikhwan. Tayyib, sa'afra'u ya Ustaz, insyaallah. Astagdinuka. Fadhal. Bismillah, qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wal musanna ka bizaidani fayurfa'u bil alifi wa jam'ul mudzakkari salimu kazaiduna fayurfa'u bil wawi wa yujarrani wa yunsobani bil ya'i wakilta ma'ad dhamiri kal musanna wa kaza isnani wasnatani mutlaqan wa in rukiba wa ulu wa ishruna wa akhawatuhu wa alamuna wa ahluna wal wawabiluna wa araduna wa sinuna wa babuhu wa yanuna wa illiyuna wa shibhuhu kal jam'i. Baik. Yakfi jazakallahu khair barakallahu fiik. Iyakum ya Ustaz. Nah, nah. Baik. Nah, ya ikhwan dan akhwat, barakallahu fikum jami'an. Shad ini sudah sering kita sampaikan adalah al-aslu. Maksudnya adalah al-matan. Matan. Wal muthanna kazaidani fa yurfa'u bil alifi
wa jam'ul mudzakkar salimu kazaiduna wa yurfa'u bil wawi wa yujarrani wa yunsabani bil ya'i wa kila wa kilta ma'a dhamiri kal muthanna wa kadha ithnani wa ithnatani mutlaqa wa in rukkiba wa ulu wa ishruna wa ishruna akhwatuhu wa alamuna wa ahluna wa wamiluna wa arduna wa sinuna wa babuhu wa banuna wa illiyuna wa shibhuhu kal jam'i. Baik. Ikhwan, al-muthanna adalah sesuatu yang ma'lum, yang antum dan antumna sudah tahu, yaitu yang menunjukkan dua atau kita sebut dengan ganda. Masuk di dalamnya yang berakal ya, ataupun tidak berakal, yaitu kata benda. Jadi ketika kita mengatakan kitabun, ini mufradnya, kemudian musannanya adalah kitabani. Ini ghair al-akil, tidak berakal atau kata benda. Kemudian Zaidun, ini nama orang ya, berakal, musannanya adalah az-zaidani atau zaidani. Demikian. Kemudian mu'allif mengatakan di sini fayurfa'u bil alifi, ismu tsanna itu dia tanda rafa'nya dengan alif. Dan alif sebagaimana yang telah kita jelaskan adalah alamah far'iyah, yaitu tanda fara', cabang. Sedangkan alamah asliyah itu adalah harakat, yaitu dhamma, kemudian fathah, dan juga kasr. Sedangkan alamah far'iyah yang sudah kita jelaskan, kita sebutkan adalah alif, ya, kemudian waw, kemudian ya. Baik. Selanjutnya wa jam'ul mudzakkar as-salim, jama' mudzakkar as-salim. Baik. Soal, pertanyaan. Kenapa jama' mudzakkar disebut dengan as-salim? Ikhwan. Karena selamat bentuk mufradnya, Ustaz. Contohnya bagaimana maksudnya? Muslimun, maka jama' mudzakkar salimnya muslimuna bi ziyadah wa huwa nun. Dengan tetap selamat bentuk mufradnya, muslimun tidak berubah. Baik, mumtaz, ahsan. Nah, jadi maksudnya as-salim di sini bahwasannya mufrad dari jama' mudzakkar salim itu harokatnya tidak berubah. Jadi muslimun. Ketika jama' mudzakkar salim maka menjadi muslimuna, ditambahkan waw sama nun karena dia jama'. Tetapi disebut dengan as-salim, mufradnya, harokatnya itu tidak berubah dan juga tidak ada penambahan huruf. Ya, muslimun, muslimuna, harokatnya sama semua, nggak ada penambahan huruf kecuali huruf waw dan nun itu memang ditambah, tujuannya karena dia jama'. Ahsan. Tayyib. Kemudian kazaiduna fayurfa'u bil wawi wa yujarrani wa yunsabani bil ya. Az-zaiduna itu dirafa'akan dengan waw, kemudian jar dan nasabnya itu dengan ya. Wa yujarrani ini maksudnya isim musanna dan juga jama' mudzakkar salim, itu juga nasabnya kedua-duanya itu dengan ya. Demikian.
Kemudian ikhwan dan akhwat, perhatikan sebuah kaidah yang harus antum dan antunna ketahui. Kaidah apa itu? Kaidahnya, alam ketika dia kita jadikan musanna dan jamak, maka musanna dan jamaknya ini dia menjadi nakirah. Boleh kita letakkan al. Misalnya seperti Zaid. Zaidun ketika kita jadikan musanna. Ya, Zaidani. Maka kita boleh mengatakan az-Zaidani. Karena ketika dia sudah menjadi musanna seperti ini, ikhwan dan akhwat, dia itu menjadi nakira. Ya, az-Zaidani, atau ketika jamak az-Zaiduna. Az-Zaiduna. Begini. Dan ini kepada semua alam. Jadi ketika alam tersebut mufrad, kemudian dimusannahkan dan dijamakkan mudzakkar salim, maka kita letakkan al, ya, karena dia telah menjadi nakirah dan ada alnya menjadi ma'rifah. Ya. Kemudian yang kedua, alam itu pada asalnya tidak boleh kita berikan al karena dia sudah ma'rifat. Misalnya Zaidun, tidak boleh kita mengatakan az-Zaid. Muhammadun, tidak boleh kita mengatakan al-Muhammad. Kecuali sebagian nama yang memang orang Arab memberikan al di dalamnya. Seperti Al-Hasan, Al-Basri, Al-Hasan wal-Husain, demikian. Dan itu pun tujuannya jelas untuk membedakan antara Hasan yang satu dengan Hasan yang lainnya. Nah, berarti dari sini ikhwan dan akhwat, kita bisa menarik dua kaidah yang amat penting. Kaidah yang pertama, bahwasannya isim mufrad, yaitu alam, dia itu ma'rifat. Tidak boleh kita berikan al. Nggak boleh kita mengatakan misalnya al-Zaid atau az-Zaid, kemudian al-Muhammad, tidak boleh. Kapan kita berikan al? Ketika memang dijadikan musanna, ditasniyah, yaitu Zaidani, az-Zaidani, Muhammadani, al-Muhammadani. Baik, ini kaidah yang pertama. Kemudian kaidah yang kedua, alam yang masih mufrad tidak boleh kita berikan al kecuali yang dikecualikan, yaitu orang-orang Arab memang memberikan al kepada alam mufrad. Contohnya Al-Hasan, Al-Basri, atau Al-Hasan wal-Husain. Ya, demikian. Ini merupakan dua kaidah yang harus kita pahami bersama. Baik, selanjutnya wakilta ma'ad dhamiri kal musanna wa kadha thnani wa thnatani mutlaqa. Kemudian lafaz kila dan kilta dia di-i'rab dengan isim musanna, yaitu marfu' dengan alif, kemudian nasab dan jar dengan ya apabila bersambung dengan dhamir. Ya, karena nanti untuk kaidah kila dan kilta ini dia akan berbeda i'rabnya. Jadi ingat, kalau kila dan kilta kita sandarkan kepada dhamir, maka i'rabnya seperti i'rab isim musanna.
ya marfu dengan alif, jar nasab dan jar itu dengan ya. Kalau kita idhofahkan, kita sandarkan kepada dhamir. Namun kalau kila dan kilta ini kita sandarkan kepada al-ismu zahir, isim zahir, maka i'rabnya itu kita jadikan i'rab isim maksur, yaitu dengan harakah, dhamma muqaddarah, fathah muqaddarah, dan juga kasrah muqaddarah. Nah, ini kaidah yang berkaitan dengan kila dan kilta. Ana yakin insyaallah taala antum dan antunna sudah paham sebelumnya. Baik. Kemudian wakadha ithnani wasnatani mutlaqa. Kemudian ithnani dan ithnatani ini i'rabnya mutlak. Apa itu? Baik dia disandarkan ataupun tidak, maka dia rafa'nya dengan alif, nasab dan jarnya dengan ya. Makanya disebutkan wa in rukkiba. Walaupun tersusun. Contohnya tersusun itu misalnya kita mengatakan ithnata asyrata, ithnatai asyara. Ini apa? Rukkiba, tersusun. Walaupun tidak tersusun, ya. Ra'aitu itsnaini rajulaini, atau ra'aitu rajulaini itsnaini. Itu yang apa namanya? Tidak tersusun. Kalau tersusun tadi yaitu pada adat al-murakkab. Demikian. Baik. Dan juga yang harus kita bedakan ikhwan dan akhwat barakallahu fikum jami'an, ithnani di sini itu dia tidak menggunakan hamzah qat'i. Itu maksudnya apa? Al-adad yadullu 'alal adadi, menunjukkan bilangan. Tapi kalau misalnya panjenengan berikan hamzah di bawah, ya, di sini diletakkan hamzah, ya, seperti ini, maka ini tidak bermakna dua, tapi maknanya yaum ba'da yaum al-ahad, yaitu hari setelah hari ahad, yaitu hari Senin. Jadi kalau ada hamzahnya seperti ini maknanya hari Senin. Tapi kalau kita hapus seperti ini maknanya itsnan, yaitu dua, al-adad. Demikian. Kemudian wa ulu wa ishruna wa akhwatuhu. Ulu wa ishruna. Ini i'rabnya dia kita masukkan kepada i'rab mulhaq bi jam'in mudzakkar salim. Itu mulhaq maksudnya itu i'rabnya sama dengan jamak mudzakkar salim, yaitu rafa'nya dengan waw, nasab dan jarnya dengan ya. Kemudian wa araduna wa sinuna wa babuhu. Seperti araduna. Araduna kita katakan mulhaq bi jam'i al-mudzakkar al-salim, as-salim. Afwan. Mulhaq bi jam'i al-mudzakkar as-salim. Jadi kita tidak katakan araduna jamak mudzakkar salim. Kenapa? Karena dia ghair al-aqil. Dan jelas bahwasannya sebuah kalimat kalau misalnya kita ingin jadikan jamak mudzakkar salim, maka labud harus terpenuhi beberapa syarat. Ya. Ya. Apa syaratnya? Yang pertama adalah al-aqil, ya. Yang pertama syaratnya adalah ismur rajul bi ghair tak marbutah, ya. Nama laki-laki yang tidak ada tak marbutahnya. Ya, misalnya Zaidun, kemudian Umaru, kemudian Muhammadun. Ini
nama laki-laki yang tidak ada ta marbuta, maka boleh kita jadikan jamak mudzakkar salim, ya, atau ismul jam'i al-mudzakkar as-salim. Sedangkan nama laki-laki yang ada ta marbuta, misalnya seperti Muawiyah, ya, atau Hamzah, ya, Hurairah, ini tidak boleh kita jadikan jamak mudzakkar salim. Kenapa? Karena kalimatnya makhtum, ya, makhtumatun bi ta marbuta, ya. Kalimatnya makhtuma bi ta marbuta, ya. Demikian, ya. Jadi tidak boleh kita jadikan yang mudzakkar salim. Yang kedua syaratnya yaitu sifah lirrajul, yaitu sifatun lirrajul, ya, contohnya sabir, ya, syuja, ya. Jadi sabiruna, syuja'una. Demikian. Berarti ikhwan dan akhwat, kalau misalnya kita dapati dia mudzakkar tetapi kata benda tidak boleh kita jadikan yang mudzakkar salim. Qalamun, ini dia mudzakkar, namun kata benda ghair akil. Jadi la yajuz an naj'alah hadhihi al-kalimah jam'a mudzakkar salim. Mamnu', la yajuz. Enggak boleh. Atau dia namanya tidak ada tak marbuto, tapi nama perempuan Hindun, ya enggak boleh, ya, karena jamak mudzakkar salim, harus mudzakkar, ya, yang berakal atau sifat laki-laki dan juga tidak ada tak marbuto nama tersebut. Baik. Kemudian selanjutnya wasinuna. Sinuna, ikhwan dan akhwat, itu asalnya adalah sanatun. Sanatun. Kemudian setelah itu sebelum ada tak marbuto itu adalah sanawun. Sanawun, ya, dijadikan jamak mulhaq. Mulhaq bijamil mudzakkar salim menjadi sinuna. Tak marbutonya dibuang, dihilangkan. Kemudian wawunya kita tambahkan dengan membuang waw sebelumnya, yaitu asalnya sanawun, kemudian wawunya dibuang, kemudian sin dikasrah dan nunnya itu didhammah menjadi sinuna, sinina. Wababuhu, maksudnya semua lafadz yang dia itu serupa dengan sinuna, seperti adalah aduna, ya, iduna, sinuna, iduna, misalnya, ya, contohnya di sini iduna, iduna, atau izuna, izuna. Wababuhu, yang serupa dengan sinuna. Demikian. Wabanuna wa illiyuna wa shibuhu kal jam'i. Jadi lafadz banun, ya, ini mulhaq bi jamak mudzakkar salim, ya, atau jamak mudzakkar salim boleh, ya, karena itu berakal, ya. Wa illiyuna, ya, illiyun ini nama surga, ya. Wa shibhuhu kal jam'i, dan serupanya seperti jamak. Banun ini dimasukkan di dalamnya mulhaq bi jam'i al-mudzakkar as-salim, ya, karena ibnun jamaknya dua, abna sama banun, abna sama banun. Berubah maka menjadi mulhaq bi jam'i mudzakkar salim, karena yang namanya jam' mudzakkar salim itu harokatnya tidak berubah. Allahu a'lam bissawab. Baik. Kita lanjutkan. Naam, akhwat, dibaca. بسم الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى:
الباب الثاني والباب الثالث مما خرج عن الأصل والعمران وجاء فإنه يرفع بالألف نيابة عن الضمة ويجر وينصب بالياء نيابة عن الكسرة والفتحة. تقول جاءني الزيدان ورأيت الزيدين ومررت بالزيدين وحملوا عليه في ذلك 4 ألفاظ لفظين بشرط ولفظين بغير شرط. Nah, يكفي أستاذ؟ نعم. فاللفظان اللذان بشرط كلا وكلتا وشرطهما أن يكونا مضافين إلى الضمير. تقول جاءني كلاهما ورأيت كليهما ومررت بكليهما. فإن كانا مضافين إلى الظاهر كان بالألف على كل حال. تقول جاءني كلا أخويك ورأيت كلا أخويك ومررت بكلا أخويك. فيكون إعرابهما حينئذ بحركات مقدرة بالألف لأنهما مقصوران كالفتى والعصا. وكذا القول في كلتا. تقول كلتاهما رفعا وكلتيهما جرا ونصبا وكلتا أختيك بالألف في الأحوال كلها. nah, jazakallah barakallahu fiik. Tayyib. Kemudian shin, ya, syarah. Muallif rahimahullah ta'ala mengatakan al-babu tsani wal babu tsalitsu mimma kharaja 'anil asli. Jadi bab yang kedua dan bab yang ketiga ini keduanya itu keluar dari asal. Apa maksudnya? Ya, maksudnya al-mutsanna dan juga jama' mudzakkar salim ini i'rabnya i'rab fara'. Tanda i'rabnya itu fara' dengan huruf. Karena asal i'rab itu dengan harokat. Jadi al-babul awal itu i'rabnya dengan i'rab harokat, mufrad, ya, dan lain sebagainya. Itu i'rab dengan i'rab harokat. Nah, di sini bab yang kedua dan bab yang ketiga yaitu ismul mutsanna dan jama' mudzakkar salim i'rabnya i'rab far'i. Demikian. Tandanya dengan huruf, entah itu dengan waw, alif ataupun ya. Baik. Al-musanna kazaidani wal umarani wa jam'il mudzakkar salim kazaiduna wal umaruna. Beliau menyebutkan contohnya di sini al-musanna az-zaidani itu dengan alif, rafa'nya dengan alif, wal umarani juga demikian, rafa'nya dengan alif. Wa jam'il mudzakkar as-salim kazaiduna wal umaruna, rafa'nya dengan waw. Ammal mutsanna, kemudian beliau menjelaskan lagi, wa ammal mutsanna fa innahu yurfa'u bil alifi niyabatan 'anil dhammati. Di sini mutsanna dirafa'kan dengan alif niyabatan sebagai ganti dari dhammah, karena al-aslu fi al-i'rab itu dengan harokat bukan dengan huruf. Makanya diberikan niyabatan, ganti. Alif gantinya apa ketika rafa, yaitu dhammah, ya. Niyabatan 'anil dhammah, pengganti dari dhammah. Wa yujarru wa yunsabu bil ya'i niyabatan 'anil kasrati wal fathah. Ya. Kemudian dijarkan dan dinasabkan dengan ya itu sebagai ganti dari kasrah dan fathah. Fathah ini karena nanti kepada mamnu' minas sarf, ya, atau ketika majrur itu tandanya dengan fathah. Dengan kasrah itu mufrad. Demikian. Taqul
Misalnya kamu mengatakan ja'ani zaidani wa ra'aitu zaidaini wa marartu bizaidaini. Naam. Ja'ani. Ikhwan. Ada yang bisa i'rab ja'ani? Apa Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Ja'a fi'lun madin mabani 'alal fathi. Nunul wiqayah, ya dhamirun mutasilun mabani 'ala sukun, fi mahali nasbin mudhaf maf'ulun bihi Ustaz. Baik, ahsan. Nah, kemudian az-zaidani marfu' sebagai fa'il. Sahih ya akhwana Yarsa? Nah, barakallahu fiik. Baik, kemudian ra'aitu akhwat. Bagaimana i'rabnya? Akhwat, ra'aitu, bagaimana i'rabnya? Ya ayatuhal akhwat, aina antunna? Akhwat, akhwat ini, ikhwan lagi, selain akhwan Yarsa. I'rab ra'aitu. Mana Ustaz? Fadhal. Ra'aitu ra'a fi'lun madin mabniyun 'ala sukuni litisali bidhamir raf'in mutaharrikin. Wa ta'u dhamirun muttasilun mabniyun 'ala dhammi fi mahalli raf'in fa'ilun. Mumtaz, ahsan. Baik, barakallahu fiik. Wafiqaru. Ahsan. Demikian juga wa marartu bizaidain. Nah, kemudian wa hamalu alaihi fi dzalika arba'ata alfadhin. Lafdhaini bi syartin wa lafdhaini bi ghairi syartin. Kemudian hamalu maknanya adalah atlaku, mereka memutlakkan, yaitu para ulama lugah di dalam i'rab, ya, bidar di dalam i'rab dengan fara, dengan huruf, yaitu dua. Ada 4 lafaz. Lafdhaini bi syartin wa lafdhaini bi ghairi syartin. Demikian, yaitu 2 lafaz dengan syarat dan 2 lafaz lagi tanpa syarat. Dijelaskan di sini. Fal-lafdhani alladzani bi syartin. 2 lafaz ya yang ada syaratnya adalah kila wa kilta. Kila ini untuk yang mudzakkar dan kilta ini untuk yang muannas. Fa syartuhuma an yakuna mudhafaini ila dhamir. Jadi syarat keduanya kalau misalnya ingin kita i'rab sebagai mulhaq bil musanna. Nah, tadi lupa Anda sampaikan. Jadi ada namanya ismul musanna sama namanya mulhaq bismil musanna. Kalau ism musanna ikhwan dan akhwat itu maknanya adalah sebuah isim yang dia menunjukkan 2 namun ada bentuk mufradnya. Contoh misalnya kitabani. Kitabani ini namanya ismul musanna. Dari mana kita tahu?
karena ada bentuk mufrad, ada bentuk tunggalnya, yaitu kitabun. Kitabani, coba kita hilangkan alif dengan nun. Jadinya apa? Kita, ikhwan dan akhwat, jadinya apa? Kitabun. Masjidani, jadinya apa? Alif dan nun kita hilangkan, jadinya masjidun. Berarti itu ismul mutanna. Sedangkan mulhaq bismil mutanna adalah yang menunjukkan dua namun tidak ada bentuk mufradnya. Contoh kila. Ya, kilta ini mutanna. Tetapi apakah ada bentuk mufradnya, tunggalnya? Enggak ada. Seperti lagi ithnani, ithnatani. Ini menunjukkan dua. Tidak ada mufradnya. Coba kita hilangkan alif sama nun. Jadinya apa? Ithna. Enggak ada faedahnya. Berarti dia adalah mulhaq bil musanna. Baik. Selanjutnya. Kila wa kilta wa syartuhuma an yakuna mudhafaini ila dhamir. Jadi, kila dan kilta ini, kalau misalnya kita ingin i'rab seperti i'rab al-muthanna, maka syaratnya keduanya harus bersandar atau mudhaf kepada dhamir. Jadi kita mengatakan ja'ani kilahuma. Ya. Kila kita i'rab seperti isim muthanna marfu' dengan alif. Ya. Demikian ra'aitu kilaihima, yaitu nasab dengan ya. Demikian. Ya. Marartu bikilaihima, aku melewati keduanya misalnya. Ini jar dengan ya. Baik. Fa in kana mudhafaini ila dhahir kana bil alifi ala kulli halin. Nah, beda lagi kalau misalnya keduanya itu kita sandarkan kepada isim zahir. Maka nanti i'rabnya itu dengan harakat. Karena nanti jadinya kita jadikan seperti isim maksur. Ya, contohnya ja'ani kila akhawaini wa ra'aitu kila akhawaika wa marartu bi kila akhawaika. Jadi ja'ani kila akhawaika. Kila kita katakan sebagai fa'il marfu' dengan dhammah muqaddarah karena isim maksur. Kemudian lagi ra'aitu kila akhawaika. Kila maf'ulun bihi mansub dengan fathah muqaddarah. Kenapa? Karena isim maksur. Marartu bikila khuwaika. Bikila. Kila majrur karena huruf bi. Ya, dengan kasrah muqaddarah juga. Kenapa? Karena dia itu sebagai isim maksur. Kenapa isim maksur? Karena idhofah kepada ismun zahir. Makanya dikatakan di sini fayakunu i'rabuhuma hina idzin biharakatin muqaddaratin fil alifi li'annahuma maqsurani kal fata wal 'asa. Demikian. Makanya i'rab keduanya kila dan kilta ketika disandarkan pada isim zahir dia di-i'rab seperti isim maksur. Ya, seperti al-fata dan al-asa. Wa kadzal qawlu fi kilta. Begitu juga dengan kilta. Kalau disandarkan kepada isim dhamir, maka dia di-i'rab mulhaq bismil musanna. Tapi kalau disandarkan kepada ism zahir, dia di-i'rab seperti isim maksur dengan harakat muqaddarah, dhammah muqaddarah, fathah muqaddarah atau kasrah muqaddarah. Ya, demikian. Taqul kiltahuma raf'an wa kiltaihima
jarna wa nasban wa kilta ukhtaika bil alifi fil ahwali kulliha. Nah, jadi al-khulasatu min darsin hadhihi al-laila, kesimpulannya ikhwan dan akhwat, pertama bahwasannya kila dan kilta itu i'rabnya kita lihat kalau dia disandarkan kepada dhamir maka i'rab dengan i'rab isim mutsanna. Ya. Yang kedua, kalau disandarkan kepada isim zahir maka i'rabnya seperti i'rab isim maksur, yaitu dengan harakat. Demikian, ya. Baik, ini mungkin yang bisa kita sampaikan. Sebelum kita akhiri, ada pertanyaan? Ya, Ustaz, izin Ustaz. Barakallahu fikum. Assalamualaikum. Untuk kila dan kilta ini apabila disandarkan pada isim dhahir dan isim dhamir, tapi isim dhamir tadi di i'rab dengan isim musanna, tapi kalau di i'rab dengan isim dhahir dengan isim maksur. Nah, Isim maksur masuk kan disamakan asad dan fathah Ustaz ya. Asad dan fathah kan mufrad. Apakah ini kilat juga dimasukkan ke isim mufrad? Dan yang kedua, kila kalau pada isim domir itu hamba cukup hanya kepada domirnya kila huma, bolehkan ke kila kuma. Nah, dan yang ketiga ini Ustadz, ada namanya orang, namanya Ahmad Dhani, padahal namanya cuma satu. Ahmad Dhani itu ya satu orang itu Ahmad Dhani. Nah, khobarnya itu menggunakan fi'il madhi. Contohnya Ahmad Dhani dahaba Ustadz. Padahal orangnya cuma satu, tapi menggunakan nama musanna. Barakallahu fikum Ustaz. baik. Berarti barakallahu. Nah, ahsan. Yang pertama tentang kila dan kilta, kalau misalnya kita sandarkan kepada dhamir maka i'rabnya jelas, kita katakan marfu' dengan alif karena mulhaq bismil musanna, ya. Tapi kalau kita sandarkan kepada ism zahir maka i'rabnya kita katakan kila ar-rajulain. Kila kita katakan yaitu marfu' tanda rafa'nya dengan dhammah al-muqaddarah karena isim maksur. Itu i'rabnya seperti itu. Ya, ar-rajulaini mudhafun ilaihi majrur dengan ya dari kila. Nah, jadi tetap kita katakan isim mufrad. Mufradnya dengan disebutkan apa? Isim maksur dengan dhamma al-muqaddar karena dia disandarkan kepada isim al-zahir. Ya, demikian. Baik. Kemudian kalau ada nama orang ya menunjukkan dua namun satu orang, ya fiilnya tetap satu. Ahmadani dhahaba. Demikian. Kalau memang itu namanya satu orang tapi namanya bentuk dua, itu dikembalikan kepada jenisnya. Kecuali kalau misalnya memang ada dua orang Ahmad, namanya dua, satunya Ahmadani, satunya Ahmad, satunya Ahmad, berarti Ahmadani dhahaba. Namun kalau satu, ya satu orang tapi nama musanna, maka fiilnya mufrad. Demikian ya akhi, barakallahu fikum. Yang satu tadi Ustaz yang disandarkan ke dhamir tuh kilahuma atau boleh kuma Ustaz ke dhamir mukhatabah. Baik. Kilahuma boleh, kilakuma juga boleh. Nah, yang penting jenisnya sama. Wa'alam bissawab. Syukran barakallahu fikum ya Ustaz. Fikum barakallah. Siapa ada lagi ikhwan dan akhwat? Baik, jika tidak ada, nah harapkan akhwatnya tolong ya, akan berikutnya banyak-banyak musyarakah dan semangat ketika anak tanya, anak suruh i'rab, tolong dibantu ya. Kita sama-sama belajar di sini. Kalau misalnya hanya masuk kemudian tidak ada sama sekali musyarakah,
maka ini bukan hal yang baik. Ya, jadi makin sering antum musyarakah, ikut menyampaikan, bertanya, maka itu akan menambahkan wawasan dan juga tatbik praktek nahwu dan sharaf antum. Demikian itu yang mungkin bisa kita sampaikan. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz. Jazakallah khairan, barakallahu fika ya Ustadz.